Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang sekali ya bisa ketemu lagi meski hanya lewat layar kaca. Nah, tampak segar sekali nih. Ada Bu Catur Nonis, Bu Rini Sundari, dan Pak Akbar Wijaya. Ini hari keempat ya kita bersama. Alhamdulillah semua masih diberikan kesehatan. Dan hari ini kita akan belajar tentang satu hal yang baru lagi. Tapi selama ini sudah kita jalani. Baik, sebelum kita mulai materi kita hari ini, alangkah lebih baiknya ya kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan sebagai bentuk syukur karena kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk belajar. Mohon izin kepada yang bertugas hari ini, kepada ketua kelas mungkin untuk memimpin acara pembacaan doa. Mari silakan Pak Akbar. Ya, terima kasih waktu yang diberikan Wisna. Sebelum mengawali kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan doa tadi, ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya buat kita semua. Alhamdulillah. Baik teman-teman, sebelum kita mulai materi kita hari ini, sebelum saya share screen, kita perlu ingat bahwa prinsip belajar harus dilakukan dalam kondisi hati yang apa kemarin gembira. Baik, sebelum kita materi menyenangkan, harus gembira, harus ceria. Ya, oke. Sebelum kita mulai, kita sepakat ya untuk energy share dulu untuk ice breaking biar semuanya semangat. Bagaimana? Siap. Sepakat ya? Oke, siap. Baik, kita akan mulai dengan permainan konsentrasi ya. Jadi harus fokus semuanya perhatian ke Bu Isna karena Bu Isna kurang perhatian. Ya. Oke, ini namanya permainan konsentrasi ya. Semuanya sudah pernah belajar mungkin, tapi kita ulang ya, mengulang supaya kita ceria kembali ya. Kalau saya bilang gajah, semuanya bilang buat lingkaran besar. Apa gajah? Besar. Semut? Kecil. Ulang, gajah besar, semut kecil. Oke, ular panjang, tangannya direntangkan. Ular panjang, tangan direntangkan. Cacing pendek. Ulang ya, ular panjang, cacing pendek. Bisa? Ya. Oke, saya cek dulu kalau udah bisa. Gajah besar, semut Kecil. cacing Pendek. ular Panjang. good job. Oke, ini sekarang saya balik. Kalau saya bilang gajah, bilang besar tapi tangannya kecil. Saya bilang semut, bilang kecil tapi tangannya besar. Saya bilang ular, bilang panjang tapi tangannya harus pendek. Dan saya bilang cacing, bilangnya pendek, tapi tangannya panjang. Paham ya? Ya. Oke, konsentrasi. Kita lihat siapa yang sudah siap belajar dan siapa yang masih galau. Oke, saya cek. Ular? Panjang. Gajah? Kecil atau besar? Besar. Ayo, Akbar mikir. Semut? Kecil. Panjang. Ularnya panjang tapi tangannya pendek. Oke, tepuk tangan untuk kita semua ya. Bagaimana, sudah siap memulai materi kita hari ini? Oke. Izinkan saya untuk share screen dulu ya, Bapak Ibu. Baik. Kita hari ini akan belajar atau mereview kembali apa yang sudah selama ini kita lakukan ya, yaitu membuat rencana pelaksanaan layanan atau lebih kita kenal dengan RPL. Ini bukan hal baru lagi karena selama Bapak Ibu menjadi guru BK terutama ya pasti sudah membuat rencana pelaksanaan layanan atau yang di guru mapel dikenal dengan istilah RPP kalau kita di RPL Bapak Ibu ya. Mari kita hari ini berdiskusi kembali, mereview kembali, mengingat merekol apa yang sudah pernah kita pelajari bersama ya. Dan
mungkin apa yang berbeda di kali ini, yaitu di kurikulum sekolah penggerak ya. Mari kita mulai dengan slide yang pertama. Nah, di sini ada 2 pertanyaan Bapak Ibu, yaitu yang pertama, apa Bapak Ibu sudah pernah membuat rencana pelaksanaan layanan hingga saat ini? Maksud saya tentu saja RPL yang dibuat sendiri tidak Kopas ya. Berikutnya yang kedua, apa pentingnya rencana pelaksanaan layanan itu dibuat? Nah, silahkan yang ingin sharing, saya menunggu Bapak Ibu, silahkan. Yang pertama, pertanyaan pertama, adakah yang sudah membuat RPL sampai dengan hari ini yang tidak Kopas? Boleh sharing pengalamannya selama membuat RPL, silahkan. Baik, Pak Akbar mengangkat tangan. Kesempatan pertama untuk Pak Akbar. Ya, terima kasih Bu Isna. Dalam pembuatan RPL, saya lebih senang membuat sendiri dan karena kalau copy paste kita tidak bisa melihat ya dari kebutuhan peserta didik karena setiap peserta didik itu berbeda kebutuhannya. Need-nya beda Bapak Akbar ya antara satu sekolah dengan sekolah yang lain. Bagus. Dari sekolahan saya sendiri. Terima kasih. Oke, baik. Yang kedua Pak Akbar, kenapa sih RPL ini penting? Menurut Pak Akbar, kenapa kok kita harus membuat RPL? Toh tanpa RPL pun kita ngasih pelayanan klasikal atau yang lain juga aman-aman aja. Gimana Pak Akbar? Penting karena RPL ini membantu kita sebagai guru BK ya. Karena sifatnya kalau dengan rencana pelaksanaan layanan ini, pekerjaan kita akan tersusun dari mulai perencanaan dari sistematis awal, gitu ya Pak ya. Nanti bisa dievaluasi hasil RPL-nya. Baik, jawaban yang sangat bagus sekali dari Pak Akbar. Silakan kepada teman yang lain, mungkin ada yang mau menambahkan kenapa kok kita perlu membuat RPL dan pernahkah Bapak Ibu membuat RPL hingga saat ini? Silakan, mungkin satu pendapat lagi. Dari Bu Rini atau Bu Noni, silakan yang ingin berpendapat. Saya berikan kesempatan. Oke, silakan Bu Nonis. Oke, terima kasih. Hampir sama dengan Pak Akbar ya. Untuk RPP itu memang RPL memang dibuat untuk agar kita saat memberikan pelayanan itu dapat tersusun gitu. Jadi teratur dan sistematis gitu ya. Oke. Terus sampai dengan detik ini buat sendiri atau bagaimana Bu? Kolaborasi dengan teman atau di MGBK ya, di kabupaten, di Kopas seluruh kabupaten atau bagaimana pengalaman Bu Nonis? Iya, sementara membuat sendiri kemudian kita kolaborasi dengan rekan-rekan BK di MGBK. Oke. Baik. Berarti alhamdulillah ya untuk sementara teman-teman sudah bisa membuat sendiri. Ini suatu kemajuan kita sebagai guru BK, kebanggaan ya bisa belajar untuk menciptakan apa yang kita sebut dengan rancangan layanan secara sendiri. Baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu dengan slide yang ketiga. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi bersama, mereview bersama tentang RPL dengan tema yang pertama yaitu tentang pengembangan tema atau topik itu sendiri dalam RPL, dan yang kedua, apa sih komponen rencana pelaksanaan layanan? Mari kita mulai. Oke, yang pertama Bapak Ibu, kita lihat yaitu apa yang disebut dengan pengembangan tema. Saya akan membacakan dan Bapak Ibu boleh mencermati, nanti di sela-sela saya membacakan jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, saya persilakan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu ya. Tema atau topik merupakan rincian lanjut dari identifikasi deskripsi kebutuhan peserta didik atau konseli dalam aspek perkembangan pribadi, sosial, belajar dan karir Bapak Ibu. Jadi setelah kita mendapatkan hasil dari net assessment, kita kan merinci ya kemudian deskripsi kebutuhan peserta didik itu apa saja. Semisal karena kita di SMK kelas 10 itu apa aja sih kebutuhannya, kemarin kita sudah membuat instrumen assessment, sudah hasilnya sudah ada. Nah kemudian ini kita lanjutkan dengan membuat deskripsi kebutuhan yang kemudian kita kerucutkan menuju topik tertentu ya. Jadi semisal kalau di situ kebutuhannya banyak tentang peserta didik kita yang ternyata kurang bisa dalam berkomunikasi, maka tema komunikasi bisa kita angkat ya. Kita ke poin kedua. Memetakan tema atau topik materi layanan berdasarkan program tahunan atau semester bimbingan konseling yang telah disusun. Bapak Ibu, kita sama-sama memahami bahwa segala yang kita lakukan harus direncanakan. Nah, dalam
1 tahun, kita semua kan sudah membuat program tahunan, semesteran, yang kemudian kita breakdown lagi dalam bulanan itu kita ngapain, dalam mingguan, bahkan harian, tiap hari layanannya apa. Nah, di sini kita akan mencoba memetakan tema atau topik materi layanan yang akan kita lakukan dalam jangka waktu yang sudah kita tentukan, ya. Dan poin ketiga, materi layanan bimbingan dan konseling meliputi 4 bidang layanan BK. Kita masih ingat ya, PSBK, pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, Bapak Ibu, kalau belajar itu memang ada yang lebih mengenal dengan istilah akademik ya. Di PUP bisa disebut dengan belajar atau akademik. Oke, sampai sini mungkin ada yang perlu didiskusikan? Belum ya? Boleh saya lanjut? Bisa ya? Oke, kita ke slide berikutnya. Nah, untuk pengembangan tema, Bapak Ibu, dilihat yang perlu diperhatikan di sini apa? Yang pertama, materi layanan diseleksi, dipetakan, dan ditetapkan atas dasar analisa kebutuhan, atau kita barusan kemarin belajar ya dengan istilah namanya asesmen diagnostik. Kemudian di situ ada fase capaian pelayanan atau kebutuhan peserta didik pada setiap aspek perkembangan. Nah, kemarin kita sudah belajar ya di capaian pelayanan itu ada fase E, ada fase F, sehingga saat membuat RPL nanti kita akan membedakan untuk kelas 10 ada di fase apa? Fase E ya. Kemudian kelas 11 dan kelas 12 ada di fase apa? Yaitu fase F. Nah, ini nanti kita petakan. Berikutnya, apalagi yang perlu diseleksi dan dipetakan, yaitu bidang layanan bimbingan konseling. Nah, nanti di RPL kita akan juga menyebutkan bidang ini apa. Nah, PSBK tadi yang sudah kita bahas di slide sebelumnya. Nah, poin kedua, di pengembangan tema ini yang perlu kita perhatikan juga, setelah tema atau topik itu dikembangkan, kegiatan berikutnya adalah kita akan mulai menyusun yang namanya RPL bimbingan konseling. Yang terbaru di program Merdeka Belajar memang kita disarankan oleh Bapak Menteri kita, Bapak Mendikbud, untuk membuatnya secara ringkas dalam RPL yang 1 lembar. Nah, RPL 1 lembar itu apa saja sih yang harus ada unsurnya? Kan tuh banyak tuh poin-poinnya. Seandainya jadi 1 lembar kan nggak mungkin semua. Unsur apa yang harus ada? Nanti kita bahas di slide akhir Bapak Ibu ya. Yang jelas, yang pertama, kita ingat di RPL bimbingan konseling kita harus membuatnya berdasarkan materi yang sudah diseleksi, dipetakan, dan itu harus berdasarkan analisa kebutuhan. Di situ juga disebutkan fasenya apa. Sehingga nanti kita akan jelas nih, RPL ini akan menggambarkan ini untuk kelas berapa, kebutuhannya apa, terus sisi mana yang akan kita sentuh. Artinya bidang pribadikah, sosialkah, akademik, ataukah karirnya. Sampai sini masih bisa diikuti Bapak Ibu ya? Masih. Oke, sip. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, kita akan mulai kepada RPL. Kenapa sih kita itu perlu membuat rencana pelaksanaan layanan? Nah, rencana kegiatan sebagaimana RPP dalam bidang BK itu disebut L. Ini sudah kita sudah satu pemahaman ya. Kalau guru bidang studi namanya RPP, kalau kita RPL. Nah, mengapa sih membuat? Karena RPL ini sebagai acuan bagi guru BK dalam melaksanakan layanan BK. Jadi setiap kita melakukan layanan apapun, tidak hanya bimbingan klasikal atau mungkin yang dikenal dengan jam BK gitu ya, masuk kelas, tidak hanya itu Bapak Ibu, tapi semua layanan, entah itu mau studi kasus, konferensi kasus, mau konseling individu, bimbingan kelompok, kelas besar, lintas kelas atau apapun, kita disarankan dan diharuskan untuk membuat yang namanya rencana pelaksanaan layanan dengan alasan apa? Ini adalah acuan atau pedoman Bapak Ibu dalam melaksanakannya. Jadi di situ kan ada rancangan itu berapa kali pertemuan, berapa menit, siapa yang dilibatkan, medianya apa, dan lain sebagainya. Nanti Bapak Ibu setelah sesi pengantar ini akan belajar bersama bagaimana membuat RPL yang baik dan benar, yang akan mempermudah tugas kita dalam melaksanakan bimbingan dan konseling. Oke, berikutnya mari kita simak di poin berikutnya. RPL disusun dengan tujuan untuk mengarahkan kegiatan layanan BK agar dapat
mengantarkan peserta didik atau konseli yang mendapatkan layanan BK agar mencapai tugas perkembangan dan mengacu pada hasil analisis kebutuhan peserta didik sesuai dengan capaian layanan. Baik, coba saya mau ngecek nih Bapak Ibu. Untuk SMK ada berapa tugas perkembangan? Ayo, ada yang bisa jawab boleh angkat tangan. Karena tiap jenjang tugas perkembangannya berbeda. Pak Akbar, Bu Nonis, Bu Rini, oke, ada yang tahu untuk SMK ada berapa tugas perkembangannya? 11. Oke, 11. Bedanya dengan jenjang sebelumnya adalah di kita ada persiapan tentang kehidupan berkeluarga atau persiapan tentang menikah atau pernikahan. Baik, Bapak Ibu, kita ke slide berikutnya. Ya, oke. Yuk, kita perhatikan bersama. Penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Baik Bapak Ibu, gini, kalau RPL itu kita rancang sedemikian rupa, maka kita akan menghemat waktu karena step itu terencana. Artinya nanti saya masuk kelas, misal ya, jam BK dikasih 1 atau 2 jam. Saya masuk kelas, saya akan melakukan apersepsi, mungkin saya akan mengecek jumlah peserta didik sudah lengkap atau belum, menanyakan kabar, keterkaitan materi sebelumnya, dan seterusnya. Butuh waktu berapa? 7 menit kah? Lalu saya akan memberikan gambaran sedikit tentang materi hari ini, berapa menit mungkin? 5 menit. Saya akan membentuk kelompok menjadi 5 kelompok, proses diskusi berapa, presentasi, balikan, dan seterusnya. Kalau kita rancang Bapak Ibu, maka proses pembelajaran, proses pelayanan kita itu akan menjadi efektif dan efisien. Artinya apa? Tepat waktu dan tepat sasaran. Beda kalau kita tidak membuat RPL, maka semuanya akan berjalan tidak sesuai yang kita harapkan. Bisa jadi itu molor waktunya, atau mungkin sebelum kegiatan itu berakhir akan terjadi banyak kendala Bapak Ibu ya. Jadi ini sebenarnya untuk mempermudah kinerja kita. Nah, RPL mempergunakan beragam metode, teknik, dan media bimbingan. Bersifat informasi dan orientasi yang membuat peserta didik mengetahui dan memahami bagaimana cara berperilaku, mengembangkan pemikiran positif, membuat pilihan dan mengambil keputusan. Bapak Ibu, kita ingat bahwa pelayanan bimbingan konseling muaranya adalah bagaimana kita memandirikan peserta didik, bagaimana potensinya bisa optimal dan bagaimana mereka bisa survive dalam kehidupan di masa depan. Artinya mereka harus mampu membuat keputusan dan problem solving atau mengatasi masalah. Nah, semua ini dikemas dalam RPL Bapak Ibu. Jadi rencana kita, apa sih yang akan kita gunakan? Bagaimana melibatkan mereka untuk berpikir kritis, untuk menggunakan keterampilan 4C-nya saat proses yang kita lakukan. Nah, itu semuanya panjenengan desain, Bapak Ibu rancang di RPL ini. Jadi kalau RPL ini sudah sedemikian rupa kita buat ya, kita gunakan media yang pas, kita gunakan teknik yang sesuai, hasilnya pasti seperti yang Bapak Ibu inginkan. Baik, di slide terakhir, mari kita lihat apa sih komponen RPL. Tadi di depan saya sudah menyinggung sedikit ya bahwa RPL yang disarankan untuk kita di sekolah adalah RPL 1 lembar. Karena untuk ini ya, proses efisiensi dari segi apa namanya, kertas, menghemat kertas juga, dan juga agar kita tidak terlalu ribet dengan administrasi. Oke, kita lihat komponen rencana pelaksanaan layanan setidaknya minim terdiri dari 3 komponen. Nah, di sini guru dibebaskan untuk memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. Jadi 3 poin ini adalah wajib hukumnya ada di RPP Bapak Ibu atau di RPL. Yang lain sunnah ya. Jadi seperti komponen, bidang bimbingan, dan seterusnya. Tapi memang itu harus ada supaya panjenengan ingat step-step apa yang harus saya lakukan. Baik, kita lihat yang pertama. Tujuan layanan dikembangkan dari capaian pelayanan yang terdiri dari 3 tataran. Internalisasi tujuan yang dirumuskan dengan kalimat yang mudah dipahami. Bapak Ibu kemarin sudah belajar apa itu capaian pelayanan ya. Jadi ini nanti tujuannya dirumuskan dengan kalimat yang semua orang membacanya paham dan tidak multitafsir. Kemudian yang kedua, ada unsur aktivitas atau kegiatan belajar yang dilakukan oleh Bapak atau Ibu guru di kelas, dan muridnya itu ngapain di kelas, aktivitasnya apa di dalam kelas. Itu digambarkan di
poin kedua, yaitu aktivitas berisi kegiatan aktif berstudi selama kegiatan layanan. Aktivitas ini berupa metode, materi, waktu, dan media, serta tahapan pelaksanaan. Dan yang terakhir, ini akan kita bahas di sesi setelah ini, yaitu penilaian layanan BK atau kita kenal dengan penilaian proses dan hasil. Nah, ini adalah penilaian sebagai gambaran secara umum untuk mengukur ketercapaian tujuan. Penilaian ini berisi proses dan juga assessment atau evaluasi hasil. Nah, sementara di sesi ini kita membahas pengantar tentang RPL ini dulu Bapak Ibu. Dari sekian yang saya paparkan, saya yakin pasti ada yang ingin disampaikan, dikemukakan, dikomentari terkait dengan pengalaman Bapak Ibu selama ini. Silakan, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan atau melempar diskusi untuk kita bahas bersama. Saya persilahkan. Boleh angkat tangan yang mau bicara, mungkin Mbak Nonis, Mbak Rini, atau Pak Akbar. Dari semuanya tadi kan ada 3 komponen wajib nih. Kalau yang lain boleh mau 13 komponen, sedetail mungkin, boleh mau dikasih lampiran materi atau yang lain boleh. Tapi yang pasti ada 3 poin ini di RPL Bapak Ibu. Nah, mungkin ada yang mau berbagi pengalaman atau bertanya. Iya, Mbak Nonis, silakan. Ya, terima kasih. Saya mau tanya Bu Isna, untuk fase itu kita masukkan di bagian tujuan ya, atau di bagian fase itu bisa ditaruh di sebelahnya kelas, Mbak ya. Boleh atau di bawahnya komponen. Jadi gini, setelah ini saya akan membagikan format RPL atau LK. Kita coba kerjakan bersama, kita presentasikan dan kita diskusikan sehingga kita nanti bisa tahu, oh letaknya komponen tuh harusnya di bawah tujuan nih. Oh enggak nih, ini identitasnya itu di atas itu harus nama sekolah misalnya gitu. Nanti setelah ini kita share LK-nya, kita kerjakan bareng-bareng dan kita diskusikan sehingga kita punya gambaran yang utuh. Gitu Mbak Nanis ya. Sabar, setelah ini saya share LK-nya. Nah, ada pertanyaan lain sebelum saya bagi LK-nya? Cukup? Cukup. Oke, baik. Sebelum kita akhiri sesi kita, sebelum kita bekerja secara mandiri membuat LK dan bekerja juga secara kelompok dan mempresentasikan, saya persilahkan untuk salah satu dari kelas ini memberikan kesimpulan apa sih yang didapat dari sesi kali ini. Silakan. Kesimpulan apa atau pengalaman belajar apa yang Bapak Ibu dapatkan dari sesi ini sebelum nanti kita belajar mengerjakan LK. Silakan. Saya belum dengar suaranya Bu Rini nih. Coba Bu Rini nih sekarang. Silakan Bu Rini. Iya, mohon izin Ibu, saya menyampaikan kesimpulan sesuai pemahaman saya. Iya, silakan Ibu. Di sini mengapa kita memerlukan RPL saat pembelajaran? Karena dengan RPL itu kita bisa mengacu nanti tujuan kita pembelajarannya itu ke arah mana seperti itu. Iya. Ya, bagus. Apa yang kita inginkan itu tercapai dan sesuai dengan perencanaan kita. Itu berarti tujuannya tercapai ya. Dengan lancar, dengan smooth. Oke, terima kasih. Sungguh kesempatan yang menyenangkan sekali bisa belajar bersama Bapak Ibu. Kita akan kembali ke sesi berikutnya dan mari kita siapkan tenaga ya untuk mengerjakan LK. Baik Bapak Ibu, sampai bertemu di sesi berikutnya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk kerjasama dan perhatiannya. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin untuk stop sharing dulu Bapak Ibu ya. Oke. Terima kasih.